Kepegah Nabi dalam sebuah hadis donyanyo ayuhan nas ke Nabi inna hadhihi darul iltiwa la daru istiwa wa manzil tarah la manzil farah faman arafaha lam yafrah li rakhaiha wa lam yahzan li syaqaiha. Artinya wahai manusia ke Nabi inna hadhihi daru iltiwa, iltiwanya hilak nangro binasa nangro rela, la daru istiwa ke nangro lurus. Hana alam dunianya lurus di mandum na bengkok-bengkok, na patah, na rubah, na telep, hana gegesat tepi. Wa manzil tarah, mana tarah hazan, nangro gundah, la manzil farah ke nangro senang. Paman arafaha barang kata kaituri hakikat dunia, lam yafrah li rakhaiha. Dia hana senang pada saat dunianya longgar dalam hidup dunia. Walam yahzan li syaqaiha dan hana merasa sedih pada saat dalam hidup dunianya terasa kesempitan, kesulitan-kesulitan. Ala wa inna Allah khalaqad dunya dara balwa wal akhirah dara uqba. Ketahui olehmu sesungguhnya Allah menciptakan dunia sebagai nangro ujian dan menciptakan akhirat sebagai nangro akhir, sebagai nangro balasan. Ikan li Allah bala yang dalam dunianya untuk balasan pahala di akhirat sebagai sebab untuk merumpak pahala akhirat tak jalani nilai pumantang kehidupan dunianya yang sulit. Wasawabul akhirat min balwat dunia iwadan, dan dijadikan oleh Allah pahala akhirat iwad ngan blo pahala akhiratnya yang ke bala dalam dunia. Udip dalam dunia yang hana menyenangkan yang ke yum, ke harga, ke modal untuk blo pahala di akhirat. Maka miamenan tacok apa yang gebi oleh Allah di dunianya tak terima untuk mengaganto dengan ata yang ada di akhirat. Yang besar Rasulullah dalam tabuh riwayat hadis yang gebaca hadisnya dari Rasul tang gebaca kutubah kan. Yang mah hakikat dunia. Arti hakikat atau karakter asli dunia sin memang dalam hidupnya hana yang menyenangkan. Hidup tapi susah. Maka dalam tabuh ayat ni perkali Allah ibandih wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnatan wa inna wa ilaina turja'un. Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnatan. Kami uji akan kalian dengan keburukan dan dengan kebaikan sebagai fitnah. Jadi ujian Allah ke uji tanya dengan dua cara. Ada kalangan kebaikan, ada kalangan keburukan. Tapi yang dia sadar urang mate keburukan anggapnya ujian. Pada gebi nikmat hana tinggalnya ujian sih dah. Gebi kaya, sehat tubuh, sukses pu yang terencanakannya ujian sih. Wa nabluukum, kami uji akan kalian bisyar dengan keburukannya yang le. Wal khair dan dengan kebaikan. Hanya ujian juga. Baik dua diukurnya wa ilaina turja'un, kepada kami kalian akan dikembalikan. Yang kepingat oleh Allah. Walau gebi barang gapu laudipnya kebaikan dan keburukan, tapi ujung-ujung wa ilaina turja'un, kepada kami kalian akan dikembalikan. Dia kembali ke dia baru laki dia tanggungjawab. Jadi ujian laudip dunianya hana pre-pre, ujian baik kula kan tetep tiga. Bang kata mai kula na ujian li. Tapi laudip dunia saya hana mati tapi ujian ni. Bajan baru dah depu lulus hana lulus le mati. Nya laudip dunia hana depu lulus hana lulus. Maka ji ingkisyaf kabul amalnya le mati. Le mati baru gepedeh oleh Allah pu yang dah pubut dalam udip dunianya geterima atau hana geterima. Mana kau pegah li ulama geterima amalan yang gepegah alamah tanda atau indikator amalan danyo geterima oleh Allah danyo semakin terasakan halawah, rasa manis dalam beribadat dan munajat ke Allah. Semakin galak dalam ibadat. Sebab jazaul hasanati al hasanatu ba'daha. Balasan daripada sebuah kebaikan akan berlangsung kebaikan sesudahnya. Maka pegah lang kitab atau gure-gure tanda sebuah ibadatnya makbul atau mabrur nak terjadi perubahan. Akan istiqamah tengok lang kebaikan. Nyuli dah pupuk kebaikan lehnya dalam keburukan yang tanda kebaikan mana nama makbul. Apa jazaul hasanah al hasanatu ba'daha. Balasan dari sebuah kebaikan nak datang kebaikan lah olehnya. Nanti kebaikan lang kebaikan yang tanda kebaikan kau likut makbul.
Tapi yang dah perbuat tabah kebaikan dengan keburukan tabah kebaikan, nak keburukan medua lepet le keburukan dengan kebaikan, yang tanda kebaikan dah nama kabul. Fal wajib alal abdi, maka yang wajib atas seorang hamba alla yuwattin ala raha fid dunia nafsan, bahwa tidak tautinnya mempersiapkan, bahwa tidak mempersiapkan diri atas ketenangan dalam dunia nafsan, nisbah nafsu atau dirinya, wala yarkun, dan baik cenderung fiha dalamnya dunia ilama yaqtadi farhan wa unsan, kepada barang yang menjadi sebab atau dikendaki akan senang dan menjinak-jinak hati. Hati dia dalam hidup dunianya baik cenderung ke perkara-perkara yang membuat dia senang dalam dunianya, karena senangnya sifat sementara nak tabi-tabi. Wa ay ya'mal, dan bahawa beramal seseorang hamba atas sabda Nabi SAW pada barang diriwayatkan daripadanya, pada barang riwayat daripadanya oleh Abu Hurairah radhiyallahu an, hadis yang riwayat oleh Abu Hurairah, ad-dunya sijnul mukminin, dunianya adalah penjara orang beriman. Manajih kan penjara, artinya lagi dalam penjara. Tanya udik dalam penjara tak tenang-tenang tan, kan sama lagi orang di luar penjara. Anak kebebasan. Naik ibu 24 jam. Orang melebah hotel ibu. Dia sakit di pubat, na menteri, na doktor, na tim medis. Tapi yang namanya udik dalam penjara, hana terumpak ketenangan. Yang kemana udik dalam dunianya? Hana ketenangan mati lagi ibarat udik dalam penjara. Yang maksud penjelasan. Kemudian nasyid yang jelaskan makna dunianya penjara orang mukmin, dia tak banding dengan kehidupan akhirat. Mia kurang kafir dunianya syurga, mia tak banding dengan kehidupan akhirat. Bahagia-bahagia atas orang kafir ni dunia, mia agaknya naruh gemiman di akhir hayat, mati dalam keadaan kafir, di akhirat tengah mendum dalam neraka kan. Berarti kehidupan dunianya kan syurga bagi kan. Tanya orang mukmin selama tak pertahankan iman dia sampai akhir hayat, walau hidup susah dalam dunia, tapi orang akhirat tengah mendapat balasan syurga. Fatautinul abdi alal mihan fid dunyahu yuhawwin alaihi ma yalqa, maka mempersiapkan diri oleh hamba atas menghadapi ujian-ujian dalam dunianya akan meringankan di hati hamba apa yang dia temukan dalam kehidupan dunianya. Yang lebih benar persiapan. Cara haji le pun berdaturi thau dunianya. Kada duri dunia, berarti hana lepas daripada ujian, siap dah hadapi ujian. Menantruk, tingkat daju. Oh, katruk. Katruk atas yang kabrokol lempre-pre. Tapi menyo dari awal dah fikir sempurna tan, nyo stres yang laudip. Lagi masa kata hayal-hayal tak bayang-bayang merokon lu tamu keluarga, tanya bahagia. Ternyata hana yang kan stres dah. Tapi nyo dalam keluarga kan kata doa, kagak pegah lang kitab, pegah li gure-gure, hana bahagia penuh tat dengan keluarga, si bahagia sihat sekali yang ka masalah tapi laudip. Nyo tetruk kat ingat teh, oh maka lu pegah orang yang, tiga orang yang kalau pre-pre. Tapi mio hana dah pegah persiapan dah pun dikejut tanya. Maka ini payah benar tautinnya mempersiap diri. Tak siap draw tak hadapi ujian dalam dunia, yang akan meringankan apa yang katanya dapati. Wa yajidu as-sulwan. Sulwannya dari tasliyah. Tasliyah kan gehibur. Tasliyah Nabi kan deh. Gehibur. Sulwan dari kalimat tasliyah, mendapati seseorang akan kesenangan atau hiburan. Indah fuqdani ma yahwa, ketika hilang apa yang dia inginkan. Bahkan orang stres, bahkan orang broken puisilah bahasa lain trauma ataupun gak anggap hancur kehidupan kalian karena ada persiapan dari awal. Ini kebiasaan menan. Orang menyotruk si pupu secara spontan tanpa ada persiapan, ini biasa dampak je raya. Bisa stres kalian. Tapi nyo awaikan kalau bersiap, nyo karena persiapan ke. Yang ke resep je. Rim tenau orang yang kibar resep udik landai nyo dengan baik stres. Kenali le dunia. Pada kata kenali dunia, berarti karena persiapan nyo untuk tak preh-preh puatra yang menjadi karakter dunia. Mihana tak anggap dunianya sempurna,
dunianya segala-galanya ote trukkan lagi yang tanyo anggap inan merasa tanyo udip ancu kai mi orang iman ada barang kaki pun bala nyoganya menten iman hana sampai bunuh diri hana sampai stres kecuali ganya iman kalipeh san mi orang kana persiapan dalam udipnya pemandang truk akan diterima karingan yuhawinan tahwin karingan Allahumma hawwin alaina fi sakaratina ni ringan. Wajidu sulwan dan mendapatkan akan hiburan, kesenangan ketika fakit mayahwah. Mayahwah apa yang ia inginkan. Ana dah baca ayu-kulam. Summa qal kemudian kun Ibnu Athaillah Zakandari lam ma tawaqqafa matlabun anta talibuh bi rabbika. Tidak berhenti, mana berhenti no ta'assara, sulit atau sukar. Tidak berhentilah matlabu, sesuatu yang diinginkan daripada matalib dunia dan akhirat, yang bermula kamu itu menuntutnya matlab dengan Tuhan kamu. Artinya harapan yang getanyo andalkan Tuhan. Dina dua buah harapannya. Harapan mengandalkan ambisi tanyo atau harapan mengandalkan Tuhan. Contoh orang yang harapan mengandalkan ambisi, ana pernah tingat ge mendoa membacut bi Allah. Ge andalkan ambisi kan. Ge pemaksimal ubina kekuatan hilah daya dan harta kan untuk supaya terhut. Ana tingat ge andalkan Allah. Nyan harapan yang akan gaknya dapatkan hadapan yang terjal kan. Harapan yang sulit. Harapan yang terjal adalah harapan yang mengandalkan ambisi. Hanaga harap ba Allah mecut. Aina kepingat li Ibnu Athaillah ma tawaqqaf kan berhenti kan aji. Tidak berhentilah harapan yang kamu menuntutnya harapan dengan Tuhanmu. Wala tayassara matlab, dan tidak mudahlah harapan yang bermula kamu menuntutnya harapan dengan diri kamu. Artinya dah surah bahasa Aceh, ada yang taharap dengan Tuhan nyo hana yang sulit, ada yang taharap kedro hana ada peruh Tuhan nyo hana yang mudah. Artinya nyo harapan nyo ingin gampang mudah nyo tak peruh Tuhan dia taharap. Acara peruh Tuhan paling ubud tak mendoa. Beta andalkan diri dan ambisi, atau tak andalkan kekuatan skill draw tu. Tak anggap mentang-mentang dia tikula ke tinggi, pengalaman kerja di Jepang, pengalaman kerja di Eropah. Jadi anda tengok le dia tak andalkan Tuhan, andalkan pribadi draw tu. Nyan biasa han lancar. Akanna rintangan dan hambatan-hambatan. Tapi ketika dia tak andalkan Tuhan, yang ini lebih kemudahan ni Tuhan. Ma tawaqqafa, apa makna tawaqqafa? Ta'assara, tidak sulitlah. Inna ma'al usri yusra, ta'assur sulit. Tidaklah sulit matlab harapan, baik itu harapan dunia dan akhirat, yang bermula kamu itu menuntutnya harapan dengan Tuhan kamu. Pemakna dah tuntut dengan Tuhan. Itu kan mandum orang ngepegah tak melakai kan bak Tuhan. Paling akan bak Tuhan dan melakai. Makna menuntut dengan Tuhan, mulahidan fi talabihi rabbaka. Hal keadaan kamu na mulahadah. Mulahadah na mekerling, na ada perhatikan lah mati. Hal keadaan kamu memperhatikan pada saat menuntutnya harapan akan Tuhan kamu. Na tingat kepo data harap-harapannya. Hadiral qalbi ma'ah. Yang pertama, yang kedua, hal keadaan kamu hadir hati bersamanya Tuhan. Yang kelima, mu'tamidan alih, hal keadaan kamu bersandar atasnya Tuhan, fi taisir dzalikal matlab, pada memberikan kemudahan demikian harapan. Yang benar hebohnya baru kira tanya melakai bakpo. Kiban baru kira urang tuntut sebuah perkara dengan Tuhan. Pertama agaknya na mekerling ke Tuhan, waktu tuntut sebuah perkaranya. Yang kedua, nak hadir hati, tak anggap orang kapunya nak tingkat ke Allah. Yang kedua, nak gesandar ba Allah. Kan gesandar ba skill atau ba manusia. Nyona terpenuhi lebohnya, yang kagakun ngaknya talibu matlab bi rabbik. Jadi ketuntut sebuah harapan dengan Tuhan.
Yang hananya mati tuntuk gerak kau tuntuk dengan Tuhan. Ada bubut hana bismillah tan taputan doa bitan. Lagi cara-cara urang tanya nya sebenarnya ka betul. Teng bubut tabah bul ka. Dia mendoa leh, gehoi tungku, dia bersiju benar sempena. Yang berarti arti ada bubut orang ngapu nak ingat ke Tuhan. Naga harap bakpo kan ga andalkan skill droto. Dia menyata andal skill droto hana tingat membaca kepo teh sang ada bubut. Nya biasa akan sulit han mudah. Wala tayassara dan tidak akan mudah, artinya sulit untuk taraihan mudah. Matlabun harapan yang bermula kamu itu menuntutnya harapan dengan diri kamu. Ada yang tak tuntut dengan roh kero, hana ada puruh Tuhan, nyo biasa han mudah. Kiban makna hana ada puruh Tuhan, bi angkunta ghafilan anhu. Yang bahwa adalah kamu itu lalai atau lupa daripadanya Tuhan. Mu'tamidan ala haulik wa kuwatik. Hal keadaan kamu bersandar di atas hilah kamu dan kekuatan kamu. Faman anzala hawaijah, maka orang yang menyerahkan atau menempatkan akan hawaijahu, kebutuhan hajat-hajatnya dengan Allah, wal taja'a ilaih, dan berlindung kepada Allah, wa tawakkala fi amri kullah alaih, dan menyerahkan diri pada perkaranya seluruhnya di atas Allah, kafahu kulla mu'nah, insya-Allah akan mencukupkan akannya orang tersebut kulla mu'nah, seluruh kebutuhan. Wa qarraba alaihi kulla ba'id, Allah dekatkan di atasnya akan seluruh yang jauh. Wa yassara lahu kulla asir, Allah permudah baginya akan seluruh yang sulit. Yang nyata-nyata pasrah kepada Allah dan berlindung. Ini kerana pegah makna pasrah baik pubut tepu. Pubut aju tapi pasrah kepada Allah. Wa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Berazam le pun. Letak azam baru tawakal kepada Allah. Kan mana tawakal wow le tu nak tepu. Jadi mekat aju, melampuh aju, tapi oleh tak pula kali orang gapu pasrah ke Allah. Nya yang bijak ke rezeki ron Allah. Jadi pula aju, lampuh rawat aju, berlebuh pupuk boleh aju, berlebuh baja boleh aju, tapi tawakal kepada Allah, pasrah ke Allah. Ya? Hanji hana ada buku tepu. Yang kena hadis pui hotel siro urang hana gikat legetron dari unta kana. Pui kita yang Rasulullah pulun akiluha atau adrukuha apa? Pulung ikat untanya atau lembiarkan terlepas menambah ikat. Ikat oleh Rasulullah. Ikatnya ke mengisyarah kepada mesti ikhtiar tanya. Walau letak ikatnya hana pasti je kan je minit cu kan je gunting talo-talo kan. Ikoh talo rantai je ikoh belum talo. Tapi kan kaji baca kenal ada murung na urang temayang. YouTube guci tengah maghrib. Nama tulis ibarat walau ngampurihan. Makan aneh bak pikirannya pakan ngampurih tatup guci je hai tamang jin. Mereka ngampurihnya bismillah. Baca nama Allah benar. Baca bismillah. Puduk purih ke purakan ke syarat mental. Yang bebu kenyan syarat. Sama lagi tanya tajak baru mubat. Orangnya nak minta kayanya. Yang boleh pandai kayanya Allah. Yang ke syarat mental. Lagi karena kode-kode dalam syariat mendu mendayan. Mana urang tanya tak buat. Kadang-kadang sebab hana mutulis langsung. Kadang-kadang gupekon. Kebegahnya hana nyata. Ada pernah-pernahnya bid'ahnya si haba-haba urang lagai. Padahal kerana atayan mendum dari Rasulullah mah nak pegah secara langsung. Harik yadaka anzil alaika rizki. Nyan pu hari kursi ya. Wa menjadi rezeki wa Allah hari kursi. Jadi harik yadaka anzil alaika rizki. Gerak jaro gata nisya lembutron nanti gata rezeki lun. Yang nama saja menggerak jaro ego. Mana menggerak jaro ego berarti mana ada kerja, nada pubut, na puda baju. Mana puda baju benar ego. Jadi nada bo tit hadis fil harakat barakat. Ba gerak inan gebi keberkahan ya Allah. Buklam kan na tirorung tayang tentang masalah hadisnya.
Nak tahu hadis Arab hidup lauled. Ada macam tu. Masalah redbu pilih nah. Dina hadis sahih masalah haji kau nadi kan kira ke hadis sahih hadis ini berpegang dari Rasulullah man akala ma yaskutu minal khiwan ufiya minal junun wal juzam wal baras wa waladuhu wa waladu waladih. Barang siapa memakan makanan yang jatuh dari tempat makan, meja atau nampan atau piring, maka ia diselamatkan dari penyakit gila, kusta dan penyakit belang. Begitu pula anak dan cucunya. Jadi long WhatsApp ke Syekh Yasir Uklam. Syekh Yasir kan terkenal dengan salah sirah Ahlul Hadis dan nagebet bak murid-murid dari Syekh Yasin Padani. Gebegal dengan betul yang hadis kan hadis lain malah gebar pada bosanan riwayat hadis. Gebegal dengan untuk mendukung hadisnya nak tabu hadis tu tidak ada baju makanan mionar redbu giyucok karena tanya lah makanannya handaduri teh yang barakah. Jadi yang bi afiah tanya dari penyakit barakah sebenarnya kan bu. Pakang you pilih bu yang red. Karena boleh jadi lang beruh yang kaji ke bu handa dapat hidup barakah. Boleh jadi kan ada yang kaitan melabah tanya. Ada yang tinggal dalam piringnya kadang barakah. Maka mio kira-kira hanabih dapat jo baik boleh je telefon. Boleh jadi yang tinggalnya barakah ya dah mungkin yang tak barakah kadang. Kabakang pilih ada yang red kadang-kadang boleh jadi inan barakah. Penyebab tanya afiah kadang-kadang keberkahan. Ya. Yang habis dah baju lampingan ni fikir duk lego. Malah Nabi gelih jara dia. Gelih jara, tali jara fikir bulun dia. Tapi yang tradisi orang Arab sebahagiannya alun-alun tayang bawa Arab kan. Pernah alun yang umrah wari 17. Jadi apa jawabuan na awak Arab dia ya pijami. Dia orang pesan makanan tak jajai, tinggal hidung. Di kan kamu mentam kalau awak Arab lain baju rata-rata tinggal. Jadi pegah lewatnya tradisi orang Arab. Maka gelawan ni Rasulullah mungkin. Tradisi orang Arab dari zaman kan nya baju makanan bertinggal. Ina letak hayu. Di hayu tanya punya baju lu tinggal. Tilang Islam gilawan ni Rasulullah tanya. Gilawan tu bagi yuli anik jaro kan. Anian dia baju makanan broken bela jaro inan barakah nyonaret giucok giu kutip. Karena memang kebiasaan orang Arab si menan cara semaju sampai Arab ini orang yang cara semaju. Hati tanya mana jawapan dia pun tak ikut Arab Nabi, tak ikut Arab Arab yang ke Nabi buat bulahab pujahal. Yang tak ikut Arab Rasulullah berarti baju makanan hanjit tinggal. Yang kira-kira habis tahu telefon. Atau yang lebih agak lem batanya pakan le gure-gure kena penyakit. Karena hai getun makanan. Kan hai getun menaji. Pada tajak bak rumah orang hantro ati handa baju wah pormo. Nah tahu cara mam batanya hana tradisi longkalan di Jawa. Di Jawa na tradisi cerita le telung jauh dalwa cerita le Habib Segah betul. Tidak masalah kita menghadiri banyak undangan bagainya. Tapi dijadikan sebuah tradisi wate pajuh makanan baik pabe. Mesti muna contoh ji. Mesti bani hidang gelung, dan cukai hilung mutaboh yang lungkai saya ju samping. Hanya tanya hana tradisi lah matanya biasa. Sini jangan gure-gure raya atau ngurung saleh kan dapat jual makanan kan masalah. Tanya katanya kayakin gugaknya dengan dirorung saleh. Dalam pihak lagi acaluk berat dah. Gecok tak bawa baju yang kita jurung samping. Jadi pormoh senang sih kalian baju bukan mau li abu. Tapi abu baik baju habis. Yang jadi masalah ini batik kaji ke abu habis kero. Maka gebol dalam piring yang hana habis lah nak tamah lah itu. Tradisinya biar abu biasa. InsyaAllah menjadi dah biasa dari sini hanya jika masalah lele kauri. Ajak-ajak ju kauri nak melepan mesti. Ajak ju tu nak baju tu bawa nak dah saya urun samping. Urun samping baju punya habis. Habis kan mana dah saya urun samping. Ini. Tiba? Kan hang tu baju dia urung. Tanya mentang galak dapat habis kero. Pulau menyemangat demon kah?
Ditanya dia tajak makanan mentang le li qada'i syahwat. Mana li qada'i syahwat? Puturut selera. Jadi kalau menjak mentang kata pegah ba orang yang tak poding. Nasi kambing tak poding. Yang mi untuk tujuan poding kali qada'i syahwat kan. Dan ipegah le awak musakit dan labidin menaceh. Potun kau likut ipegah. Atai kabul mulut yang paling le tamar rumah sakit. Stroke ataupun hipertensi dari kalangan dengku. Yang paling le dalam rumah sakit. Bulu mulut lebih khusus je. Saya kata bulu mulut kalangan dengku yang paling le. Kerana le tak undangan. Dan betul hai datu. Nampak kan menurut dia tajak pun ada rencana paju. Mainan kebetulan pas makanan mesti contoh je tengok biasa kenang si. Kenang gua asam geung kan jaring. Pantruk na rumah ka kenang gua asam geung handa cok. Meriah tu hawa ingat-ingat banda cok ternyata mangat kado damah. Banda jak bata botik deh nama makanan tradisional lain lam. Ketagun si ngan bak pisang tu. Atau ngombo pisang yang nampi jarum dau. Kau ji hon tajak jarum dau tu. Rata kau rian tajak mandu jarum dau tu yo. Kelebu ino tabo pingai dia tabo pingan. Baru cak uro kale ke bu. Dah tun. Oh kan. Jadi baik dalam doa duha mentang doa dalam duha ni Allahumma in kana fis sama fa anzilhu fa in kana fil ardi fa akhrijhu wa in kana ba'idan faqarribhu. Nampak begah wa qarraba alaihi kullu ba'in. Medanya ka pasrah ke Allah ge puto ta NGO. Dan ge pemudah ta yang sulit. Nak cerita pekeun tira urang ge belau danau. Belau perlai tanah ke daya. Tapi hang publo le urungyan. Patai hang publo duduk ke belau tanahnya le tira pekeun tira urung tuha. Ya urung tuhanyo hanane le yang na cuco beno cuco ang ketungku yang sembut beno. Patai gela ke belau ba urung publo karena urungnya hana galak ke daya. Hang publo tanahnya. Maknanya doa laki ba Allah tapi doa ba Allah hana harap le ba manusia. Ternyata duduk tanahnya ngeblo le sira tungku haji kaya ngat tuha hana ni yang na cuco. Cuco kan ke pimpinan daya hubud beno. Meninggai tungku hajinya red harta pusaka lampunya ke cuco beno. Napa apa duit pen deret. Hana kan? Berokong laki blo merutuh juta laki blo hang pulo. Hana kaya hana tenang ke daya. Dia kena jo le Allah pray napa ya blo. Yang cara Allah ke. Jadi Allah kena puto atau NGO nya mudah. Kadang-kadang di luar dugaan nya. Masuk bak kamu ideh na yang sebagian urang kana hana senang kedaya. Nya kedaya hang bulo, kurun lain kete mulo. Udah bulo urang lainnya. Bulo keteng kudaya si. Nah, jadi payah minta pekeun minta agen lain le. Hang kete bulo langsung. Macam-macam model urang ngote hana galak kedaya. Tu batano na yang hang kete bulo kedaya. Tapi orang menyota melaki ba Allah dan mengadu ba Allah, kadang-kadang Allah punya cara lain untuk geputo atau NGO-nya. Gepemudah atau yang sulitnya. Pada gepemudah malah hana payah berdubit peng. Pada berokon telaki tak bayi, haibi. Tapi dari nujuk oleh Allah, hana payah berdubit peng macam teruk geroi. Mai tengok biasa han yakin tu karena atanya hana ada dupat mat. Ya, haibu Allah ni dupat mat. Sama lagi mati je, mati bertemu rezeki yang ada pak mat kan. Malah buat contoh di ulama rezekinya sama lagi ajal pula. Han muduka. Ajal han muduka, rezeki han muduka. Wa man sakana ila ilmi wa aqli dan barang siapa yang mengandalkan mana sukun ini cenderung atau merasa tenang. Barang siapa yang merasa tenang atau mengandalkan kepada ilmu dan akal, kecerdasan, tak andalkan ilmu, tak andalkan kecerdasan, wa tamada ala haulih dan bersandar di atas hilah dan kekuatannya, wakkalahu Allah taala ila nafsi. Allah akan geserahkan seseorang tersebut kepada dirinya. Gepulang bakro tu. Nya bahasa Aceh han ge angke li Allah. Dalam doa kena Allahumma la takilni ila nafsi tarfata ainin. Ya Allah baina serah lun kudrolun tabuh kedip mata pun. Artinya telake bu Allah yang uruh. Baik ke pulang bakro tu. Bang yang pulang bakro hang ida uruh. Miotanya merasa tenang atau tak andalkan ilmu dan akal, kecerdasan, tak andalkan skill tanya,
tak iktimat ati hilah dan kekuatan roh tu ana tamumat ba Allah nya Allah ke pulang maro boci juan aci jule enai tolala menan ikun aci bubuk jule enai wa khadalahu wa khadalanyo khadala atau khidlan lawan daripada taufik mio taufik gebi maunah gebantu tanya untuk truk maksud mio khidlan tarku i'anah kan getinggai bantuan oleh Allah hang bantu maka nak bermakna khidlan gehinakan mana gehinakan hana gebantu tanya oleh Allah nya benar nya dapat serah kepada Allah gebantu cuma baik dua bantu yang pajan bak wate yang Allah tentukan kentanya tentukan kalau dente tanya hud ino langsung ino menumpak bantu le orang yang berhasil cita-cita kan kadang-kadang bak anu na yang berhasil cita-cita kan bacu co kalau dente bak ro ke te kesembut gerintis ke buka dayah hana maju kadang-kadang maju bak anu kadang-kadang maju bacu co na dayah kadang ke tempat mati duduk te bacu co baru maju bak anu kalau dente maju dia cetrung ke tempat mati dayah ana te ba anu tungku dagutai hana yang malim dah ba cuco rani inang dalam ayah cetrung dia ra cuco ni inang baru udik kembali daya diji memandumnya kali nak tentukan kera oleh Allah hanjit tanya yang fetu jadi beryakin tu Allah pasti ke puturut hajat tanya keinginan tanya tapi bak wate yang Allah tentukan dan dengan cara yang Allah tentukan ken cara tanya dan ken bak wate tanya falam tanjah matalibu maka miodanya bersandar ati hilah dan kekuatan roh tu tak iktimat ati hilah dan kekuatan roh Allah ge pulang bak roh tu hang getim atuli li Allah hang ge bantu li Allah falam tanjah maka han sukseslah han menanglah han sukseslah harapan-harapannya seseorang walam tatayasar ma'aribu dah hana mudahlah hajat-hajatnya ma'aribnya hajat jadi hajatnya han tertunai han mudah dan han sukses harapannya karena kau pulang bak oleh Allah nya makna lagi menolong makna baik pulang bak pulang bak Allah kan baik pubut sapu pubut tetap pubut tapi tanya harapan dan doa lagi bak Allah walamma kana min asyrafil matalib wa aqrabiha lil qawati' wal ma'atib akhdhul murid hala sulukihi wa nihayatihi fi sulukit tariq khassasahu bil i'tina'i bihi tak kala adalah termasuk daripada yang paling mulia tuntutan atau harapan dan paling dekatnya harapan bagi terputus dan rusak itu memasuki oleh seorang murid pada saat tengah suluk dan di penghujung suluk dalam menempuh jalan mendekatkan diri kepada Allah isyarat khusus li musannif akannya murid dengan menganggap penting bihi dengannya dengannya kalam yaitu dengannya al-madhkur kenan je depuang apakah maknanya dengannya al-madhkur kalam hikmat dia tu ge khitab li Ibnu Athaillah kepada murid bermakna murid orang yang akan menempuh jalan untuk mendekatkan diri kepada Allah karena orang yang menempuh jalan mendekatkan diri kepada Allah nya yang paling to godnyan merumpak rintangan dan hambatan dan yang merusakkan perjalanan dengan sebab punya orang ahli ibadat biasa nyo hana tak diganggu le beli punya orang kagak tamang lam suluk atau jalan tempuh untuk pertolongan Allah nyagaknya yang berat dipeganggu le beli maka karena orangnya yang berat dipeganggu je ke kawate terputus dan ma'atib rusak maka li musannif ge khitab ke orangnya walau kurang lain sama cin pega jadi seolah-olah li musannif ge keun ba orang yang ka pertolongan Allah idron yang ka puto-puto Allah nya dempu-dempu ne harap be dengan Allah bae ne harap kedro ada ni ibadat bae ne anggap gara-gara hilah dro ne gara-gara carang dro ne bak ni ibadat rontong Allah tapi bertingan ne ke Allah nya ke dalam masalah lain bae mengandalkan diri atau dalam sebahagian bahasa orang sufi menghilangkan ananiyah mansub kepada mana ana long ananiyah nisbah ke lun arti pumantai yang dapat pubutnya long lah akulah nya kana lun rajin malam ibadat kana lun rajin le mujahadah kana lun luah ilmu lun doa cara putoro ke Allah nyan gi pegadah tangan mandu pada gagadah tangan berarti tanya hanya mengandalkan Allah nyan mana anta talibuhu binafsik
termasuk yang tatalib, yang matlub inan ridha Allah. Benar kena dua buah matalib, matalib dunia, matalib akhirat. Matalib dunia termasuk ridha Allah. Truk bak tamita ridha Allah, baik tak andalkan roh dia. Yang mengena pegah. Matlab tanya murid ridha Allah. Watai tak tuntut ridha Allah, baik tak tuntut kera, tak tuntut dengan Allah. Maka dalam istilah ulun sufi kan minallah ilallah. Apa makna minallah ilallah? Artinya datang dari Allah, tujuan akhir juga kepada Allah. Minallah wa billah wa ilallah. Datang dari Allah, tak tempuh dengan nama Allah, tujuan akhir kepada Allah. Dia hana roh draw macuina. Ka hana roh berarti payah beramal le yang tak lalam benda. Jadi makna haji tanya dari Allah, tanya atas Allah pegat, perintah juga dari Allah. Wadai tak tuntut atanyan ridha Allah pun dengan nama Allah, baik tak tuntut gera, baik tak andalkan roh, dan tujuan akhirnya juga Allah. Minallah wa billah ilallah. Jadi tak tuntut ridha dengan Allah artinya baikna hilah roh inan. Atau dalam bahasa orang sufi kan menghilangkan anania. Anania ham yo terjemahan biasa keakuan kan. Mana keakuan tak pegah roh tak aku. Jadi waktu tak pegah roh tak aku berarti mantau nak harap hilah dan kekuatan bak roh tu. Orang yang akan menghilangkan ananiah berarti gaknya hanale gak andalkan aku. Tapi memandum pu yang gaknya pubutnya hilah dan kekuatan daripada Allah. Kan makna menghilangkan aku hana beramal. Tapi beramal tetap beramal, berarti beramal gaknyan karena Allah dan dasar taufik daripada Allah dan iktimat juga ada Allah. Beda lipih ke guys. Jadi mana orang yang mesti hanapu paju nah, gesabar gelipat perut nak ni, mana lipat perut tenda. Nah kepegalang kitab war'a orang yang tingkat tinggi. Nya war'a orang yang tingkat tinggi. Nya gepastikan nilai makanan yang truk baganyan berhala paling kurang leh lapis. Malah naik 7 lapis. Mana leh lapis berarti mioro nak terima pemberian dari ilung, niat cek ilung dari sau. Nah urang yang juk ke urang yang juk kelongnya dari solam. Leh lapis watak. Pasti hala baru paju. Omnya hana pasti gelipat perut sampai dia agaknya karap tau mati. Watai karap tau mati baru paju watai syubhat puno. Berarti paju syubhat agaknya paju urang muttar, urang yang karap mati. Darurat. Tanya darurat paju bui pijit. Nyambam nyorong war'a. Nyorong war'a tingkat tinggi hangga paju selera makanan syubhat. Kibanci ke paju makanan syubhat gepajuh begaknya dalam kondisi muttar urang melarat pajam baru ke melarat watai dia ka berat karai tibik nyawang ngepegah bahasa lang kita kai pajuh usus mana kai pajuh usus arti perut tanya hana pui giling li kai giling ro kero na nyam yo katruk kondisinya baru pajuh yang cubahan nyan gak nyan pajuh cubahan nyan hana melanggih ling Allah karena katruk tingkat al-daruratu tubihul mahdurat. Mungkin tapi kata hana pasti hana dapat mat kecuali kalau lebih pasti oleh Allah nyata artinya rezeki yang ditanggung oleh Allah pun rezeki yang untuk saddur ramki tidoro ramkian myo langitab baqiyatur roh sisa roh arti sebagian kai tubiyat sisa haji kalau tubiyat yang untuk dun atas sisanya biar abai tubiyat nyan yang ge tanggung rezeki oleh Allah nyampe myo dalam tuwate yang tuwate nak tanggung sit. Baik milanya nah. Menurutnya nanya kat surah terakhir tat. Mana kat terakhir tat berarti tekedi perken katru uthago hana si merumpak berarti jatah agaknya betul-betul ditat ube sisaro.
Tapi dah kalau ayat kan wa may tawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. So mentang yang tawakal kepada Allah, Allah cukup baginya. Apa makna Allah cukup baginya? Artinya yang gebili Allahnya kan kadar untuk pekan sesuai lagi selera dan syahwatnya. Mana contoh bandingan lain mesti. Contoh bandingan lain gepegalang ihya limuadali tanda urang pajuh bu karena Allah akan gepiuh yo golom tro. Yang bermakna berarti hanaidu pajuh bu makanan karena Allah ba urang yang puturut selera atau hun. Ya kan? Yang menan yang ditanggung oleh Allah kan kebutuhan untuk puturut selera atau hun. Kebutuhan untuk bertahan hidup. Yang dibandingkan ji. Sebab kepada Mu'adzali, tanda orang pajuh makanan karena Allah, ganyan akan berhenti juga dalam tro. Ya orang pajuh pukul-pukul diri, popohro, nya berarti kan pajuh makanan karena Allah. Walau babaknya pajuh makanan karena Allah. Sebab pakan kepegat tanda lagi yang Mu'adzali, orang pajuh makanan pukul-pukul diri atau popohro, ganyan han sanggup ibadat. Sebab tanya kai pe asap lauta, lakai tengun. Berarti orang punya betul-betul tulus karena Allah kepada makanan untuk mengairi badan, enggaknya kepajuh lah kadar. Yang mana haiti musapat antara pajuh syahwat dengan niat untuk ibadat. Haiti musapatnya. Berarti haiti musapat pajuh untuk ibadat karena Allah. Pajuh untuk syahwat kan karena Allah berturut selera. Yang mana yang ditanggung oleh Allah makanan badannya kan makanan untuk berturut selera. Ti orang yang kata tawakal ke Allah sepenuh ji, nyan harus siap gejuk oleh Allah kadar untuk bertahan hidup kan. Kan untuk turut selera, kan makna mengkata tawakal kepada Allah. Dia dapat juh makanan mewah tapi kehidupan dan yang mewah belagegop. Anak-anak mungkin anak janji lagi oleh Allah, boleh jadi gebi. Tapi anak janji. Lagi kebetulan dalam hadis pamangkana hammuhu al-akhirah, barang kaso adalah cita-citanya akhirat. Tujuan udip di akhirat aghnahullah qalbah, Allah berkaya hati dan dijadikan dunia raghimah. Raghimahnya tunduk dan bersimpuh di bawah haji. Yang tujuannya ke akhirat, itital idunya, ke ilit idunya. Yang hadis saya kan orang kata yang tujuan udip di dunia Allah jadikan kefakiran di depan mata. Jadi fakiri ke mata tetapi hansip-sip dan tidak datang dunia kepadanya illa maqdiralah, kecuali apa yang takdir oleh Allah. Itu sih. Dia ada pelik dunia, yang merompak dia tak apa yang takdir oleh Allah lebih. Ada merompak lebih siat atagop. Nak trik apa ada juga. Yang ruk katanya tetap ada yang ke Allah takdir dengan itu. Yang kemedakalan daripada bawah nasyan makna may tawakkal ala Allah fa huwa hasbuh, kan hasbuh Allah inan sip untuk truk bak qada syahwatnya. Jadi Allahnya hasbuh, cukup Allah baginya, artinya untuk mempertahankan udip dan kebutuhan dasarnya. Kan kebutuhan untuk bermewah-mewah. Tapi boleh jadi yang mustahil. Boleh jadi lagi Nabi Sulaiman kan ilit le harta, boleh jadi. Sebab le hartanya kan selama jih god. God jih takhtalifu bi ikhtilafil ahwal. Kasratul mal god nyan menurut kondisi. Menyongan le harta tanya terjadikan penyambung untuk membantu orang-orang lemah dan membantu jalan Allah yang gad le harta. Tapi punya hana le hartanya juga fitnah hana gad. Maka ide le qadhiyat dalam kitab Asy-Syifa ada bagi daruratul hayah. Daruratul hayah kebutuhan udip. Kebutuhan udip manusianya nak lebo kategori. Nak kategori gad wa tadid. Nak kategori gad watele, nak kategori gad tergantung keadaan. Tah kebutuhan udip yang itamang langgat watedit. Gua contoh deh makan dan tidur. Makan dan tidur yang gad watedit, kan gad watele. Dan yang ittifaq ulama, ittifaq filosof, ittifaq tabib, ittifaq syuara, ittifaq ubina pakar-pakar. Kemenapa ulama tahu kan? Ahli medis, ahli filosof, ubina pakar di dunia, pakar ilmu agama atau bukan, sepakat bahawa makan dan tidur letak keutamaan pada sedikit kan bak le tengut mandurun perah nagot le makanan le umpun mandurun perah nagot ana mece ulama ada ahli medis bahawa Islam bukan Islam mandum letak keutamaan atau fadilah ba'did kan bak le
Kemudian yang kedua, daruratul hayah, kebutuhan hidup yang letak kebaikan jih bakla kan bakdit. Contoh lang kita nan nikah dan jah. Nikah kerana inan terletak sihah dzukuriah. Sihah dzukuriah punya terjemah bahasa Aceh tiba agam. Diletak sibak agam orang bakla le menikah, masa botok nak tiba agam. Tapi nya mio hajan, kana hajan. Mio atan kana menton ke ular kajian kuda teman. Ana yang kedua jah. Jahnya mio terjemahan bahasa ini prestis. Prestisnya nawibawa status sosial. Nabi memiliki jah. Mio najah ai dengar le umat. Malah Nabi najah yo golom ni dakwah kan najah. Bukti ji awak kurihnya percaya ke Nabi kan digelar al-amin. Dan jahnya termasuk perkara yang god ketika tak manfaatkan bak yang god. Tidak urang miona prestis, godnya nawibawa, na status sosial dimuliakan li urang, nya akan gampang gak ajak orang lain kepada kebaikan. Hati dan hana prestis, hana ituri itu, kan anu urang mupo, hana soturi lai kampungnya nya tak pegang atau dengar. Tapi nya tanya na prestis, maksudnya wibawa atau na status sosial yang tinggi, nya gampang diterima oleh urang. Maka jahnya penting, makin tinggi jah makin god. Tetapi selama adanya digunakan bak yang god. Cuma keperkara kitab nyan amrun khatir, perkara yang berbahaya. Le urang bisa terpleset. Ketika kana jah terpleset. Tapi yang inti jahnya penting sih. Bab yang najah Nabi ni dakwah ngenjah. Maka Nabi ni pegal Allah dari bangsa Quraisy. Artinya Nabi kan bangsa Quraisy. Han lagut di negara Makkah. Karena Nabi dari keturunan Quraisy, ya ika Abu Talib awak Makkah yan, ya ika Abdul Muttalib, ya ika nek-nek indatu Nabi, hai je orang gahong Nabi. Maka Nabi baru berat diganggukan leh hanaleh Abu Talib, meninggal Sayyidah Khadijah, baru berani awaknya diganggu Nabi. Ini tanda jahnya penting. Tanya tak dakwah agama, tak dakwah kebaikan mi hanajah, hana tahu dengar tu. Tak pegot perlu demo ni, hana tahu turi. Hana tahu duri di meja pat asai dia tanya hana lagu jusu tu. Ka penting jah. Cuman nangke jahnya salah tak manfaatkan juga menjadi penyebab binasa. Kemudian daruratul hayah yang kelih, kebutuhan hidup yang kelih, hartanya takhtalif bi ikhtilafil ahwal. Ada kalanya god le, ada kalanya god dit. Rasulullah nak le harta, le. Bahkan Rasulullah le harta karena ubina peperangan yang naganimah inan nahak Rasul. Nahak Rasul nan. Harta fi nahak Rasul, harta ganimah nahak Rasul. Bahkan si Rasul hana warisi harta karena harta Rasul dimanfaatkan untuk bantu orang lain dengan gero. Yang beda dengan yo. Ini tak contohi Rasul le harta to. Tak contohi Rasul nama kat to. Pada Rasul nama kat wate awai. Wate Rasul kaji ke Nabi. Salah tabuh kasais umat Nabi Muhammad ke pahala ganimah. Artinya Rasul nak mekat le. Urang le contoh Rasul gemekat hana sampai meninggal. Dia sampai mati mekat. Dia lasan sampai hilang contoh Rasul mekat. Rasul gemekat, dia golong angkat dia ke Nabi ragai. Le je ke Nabi nak mekat le. Sebab umat awai hana hala harta ganimah. Ganimah punya umat awai kumpulkan mak lapangan. Nak cerita dalam tafsiran. Alian ternapui dari langit. Miotron apui dari langit tutung ubina harta ganimah yang tanda jihad urangnya makbul, tanda ikhlas hati ke jihad. Hana hala pakai gunakan harta ganimah. Tapi ke umat Nabi Muhammad ke pahala oleh Allah harta ganimah yo. Salah satu sumber ekonomi Rasulullah harta ganimah. Dan le terjadi peperangan baik yang naga hadiri kera oleh Rasulullah atau yang hanaga hadiri. Yang hadiri kan ghazwah. Yang naga hadiri Rasul kan sariyah. Sariahan peperangan masa Nabi tapi hana hadir Rasul. Nya ghazwah, ghazwah Tabuk, ghazwah Badar, ghazwah Uhud, nyan gak hadiri kerau di Rasulullah. Dan Rasul merempak imkam, nanti peng tamam dari peperangannya yang gejuk jatah li Allah. Rasul hana kasihin. Ketika ekonomi Rasul ka jelas, artinya Rasul hana mengkat li, hana tijarah li. Si berita dalam tijarah hana kedai Rasul nai Madinah, pada muka hana mengkat li Rasul ada kali hana kepastian peng tamang ke. Tapi peng tamang yang le jatah Rasulnya hana ge manfaatkan untuk pribadi. Mandum ge salurkan kepada jalan kebaikan dan ke umat.
Yang ino yang hana tamat ini dia ikuti Rasul bak nama mekat tu. Jadi palai hana ikuti, dia ikuti mendum. Mekat benar ni dah cok harta yang lenya dah sumbang kepada jalan kebaikan. Ai dah ikuti mendum nah. Ya. Emang le malah ino bagi uru-uru yang mekatnya juga contoh. Hai je kan hanje tapi meno bertingan tu pukul Rasul nak sama kita yang mekat. Mereka ai dah ikut 100%, dah ikut 20 atau 15. Be hana dah ikut sama sekali.